Indonesia resmi menjadi presidensi atau keketuaan pertemuan forum G20 mulai 1 Desember hingga pelaksanaan konferensi tingkat tinggi atau KTT pada November 2022. Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang menjadi tuan rumah G20. Berbagai persiapan dilakukan guna mensukseskan presidensi Indonesia pada forum G20 selama setahun ke depan. Sejumlah persiapan terus dilakukan guna menyambut presidensi G20 selama setahun ke depan. Pasalnya akan ada 150 pertemuan tingkat pimpinan, menteri, deputi hingga working group. Provinsi Bali misalnya, yang didapuk menjadi salah satu provinsi tuan rumah G20, terus melakukan berbagai persiapan, mulai dari venue, infrastruktur pendukung, transportasi, hingga fasilitas kesehatan. Penataan jalur dari Bandara Ngurah Rai ke Nusa Dua dan ke venue, termasuk venue yang di Hotel Kempinski dan juga venue penyemayan mangrove. Semua lintasan yang dilewati itu harus ditata dengan baik. Yang pertama harus hijau dan indah. Jadi berarti harus ada penanaman, dan penanaman itu tidak hanya tanaman yang hijau tapi indah. Jadi ada bunga, jadi yang berbunga, pohon-pohon tumbuh-tumbuhan yang berbunga itu di arahan beliau. Kemudian juga pedestriannya ditata dengan serapi mungkin. Sementara itu, Kabiro Komunikasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Andreas Pipi Patria menyambut perhelatan akbar KTT G20 di Indonesia akan menimbulkan efek yang besar bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia setelah dihantam pandemi COVID-19. Setelah kita menghadapi pandemi 2 tahun terakhir ini, tentu saja kita sedang bekerja keras ini untuk memulihkan ekonomi nasional. Nah, salah satu penopang ekonomi nasional kita itu tentu saja kegiatan pariwisata yang di mana Bali sebenarnya menjadi contoh ya, atau percontohan bagaimana untuk pengembangan wisata secara nasional. Nah, oleh karena itu kesuksesan penyelenggaraan G20 di Bali ini sebenarnya juga mencerminkan bagaimana kita mempromosikan wilayah-wilayah wisata kita di daerah yang lain gitu. Sehingga kesiapan Bali dalam menyelenggarakan G20 ini tentunya juga mencerminkan kesiapan Indonesia untuk membuka lagi negaranya gitu ya, untuk bisa untuk kegiatan pariwisata dan sebagainya. Sedangkan untuk mengantisipasi melonjaknya kasus COVID-19 dan varian baru Omikron, Kementerian Kesehatan akan memperketat screening COVID-19 bagi para delegasi G20. Selain itu, program percepatan vaksinasi nasional akan terus digenjot jelang KTT G20 dan diharapkan pada Maret 2022 vaksinasi di Indonesia dapat mencapai 100%. Kami juga sudah menyiagakan pintu-pintu masuk internasional. Ini kan pintu masuk internasional kita itu ada 2 bandara besar, itu Bali, kemudian Jakarta, kemudian satu lagi itu yang sekarang buka itu adalah di Manado. Kemudian kalau pelabuhan itu kita sekarang hanya buka di Batam. Nah, di pintu masuk ini memang betul kita akan jaga. Kalau kesehatan itu kita punya yang namanya kantor kesehatan pelabuhan, Mbak. KKP. Mungkin ya. Jadi KKP ini kami siapkan di sana. Mereka dengan SDM, kemudian dengan sistem informasi yang kuat, ya, dan kita berdayakan mereka agar mereka mampu secara cepat apabila mendeteksi varian-varian tadi. Kalau ada pelintas batas yang masuk, kemudian ada para pelaku perjalanan dari internasional yang masuk, itu kita detek. Sebagai rangkaian acara G20, Indonesia telah sukses menggelar pertemuan high level meeting perdana, yaitu Finance and Central Bank Deputies Meeting atau FCBD pada 9 hingga 10 Desember 2021 lalu, dan diharapkan hal tersebut dapat membuktikan bahwa Indonesia telah siap menggelar G20 di masa pandemi COVID-19.